Kalau ada orang yang melanggar hukum, mencuri misalnya, tentu layak dikenai sanksi hukum. Saya yakin kita semua sepakat soal ini. Tapi belakangan masyarakat agak bingung karena terdengar kabar di berita bahwa ada pencuri handphone yang kemudian dibebaskan, bahkan diberi handphone gratis. Kemudian ada yang membakar sekolah, juga dibebaskan. Ada yang mencuri kayu manis, juga dibebaskan. Dan banyak lagi kasus lainnya yang semacam ini. Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa para pelaku pelanggar hukum ini dibebaskan? Atas dasar apakah? Nah, hari ini saya mengundang 3 tamu kita, semuanya termasuk yang dituduh melanggar hukum dan yang seharusnya dikenai sanksi hukum, tapi mereka dibebaskan. Kita mulai dari tamu yang pertama, yaitu Pak Trimo, yang akan didampingi oleh Bung Yosep Parera. Pak Trimo, Bung Yosep, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di acara ini, silakan duduk. Sampai di sini yang pelakunya itu yang kiri atau yang kanan? Yang kanan kayaknya. Yang kiri. Lebih. Oh, yang kiri ya? Iya, yang kiri. Yang ini pelakunya. Kok yang ini lebih mirip sebagai pelaku? Mantan lebih cocok. pelaku. Lebih cocok. Mantan pelaku. Mantan pelaku. Ya maaf, bercanda, tapi memang kasusnya tidak bisa dianggap sepele ya. Pak Trimo, jadi Anda ini berasal dari mana? Magelang, Umur berapa sekarang ini? 37, Pendidikan terakhir apa? SD, SD. Sudah berkeluarga? udah, Anak berapa? 3, 3. Istri? 1. Oh, 1. Oke. Loh, ini kan klarifikasi. Kan? Iya. Apa betul waktu itu Pak Trimo ditangkap karena dituduh mencuri? Iya, Oke, dituduh mencuri apa? kulit manis jangan. Kulit kayu manis ini ya? Iya, kulit kayu manis. Oke. Itu kulit kayu manisnya ada di mana? Di hutan Sumbing, Oke, hutan ini milik siapa nih areanya? milik pemerintah. Oke, perhutani mungkin ya? Iya, perhutani. Waktu itu dituduh mencuri ini ya? Iya. Mencuri sendiri atau bersama orang-orang lain? Sama ponakan saya. Oh, berdua? Iya, Pada saat ditangkap itu yang kedua kalinya yang mengambil ya, saya dengar ya? Iya, dua dari kalinya. berita ya. Yang pertama tidak ada masalah? yang pertama tuh saya lewat di tengah desa itu enggak ada masalah. Padahal orang banyak yang melihat bahwa Iya. Pak Trimo membawa barang itu. Iya, Tapi iya. yang kedua ditangkap, dituduh mencuri. itu tuh mencuri. Baik, nanti ceritakan ya lebih Ya. detail. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Setelah ditahan sekitar 2 bulan karena mengambil kayu manis milik perhutani di Desa Jetis, Temanggung, Jawa Tengah, Trimo dapat pulang ke rumahnya di Windusari, Magelang. Dengan pendampingan dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang yang dipimpin Yosep Parera, kasus yang menjerat Trimo dan temannya Nur Alif diselesaikan dengan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Temanggung. Dari Kejaksaan Agung pimpinan kami sudah memberikan arahannya, sudah memberikan pedomannya bahwa untuk perkara-perkara yang memenuhi syarat, salah satunya bahwa tersangka itu belum merupakan residivis, kemudian ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun atau tidak lebih dari 5 tahun dan kerugiannya 2,5 juta, bisa dilakukan restorasi justice. Karena setelah kami pelajari, kedua tersangka memang merupakan masyarakat yang sangat tidak mampu. Menurut perintah harian Jaksa Agung juga mengatakan bahwa kerjalah pakai hati nurani. Oleh karena itu kami pada saat ini mengupayakan bahwa tersangka akan dilakukan restoratif justice.
Trimo dan Nur Alif mengambil kayu manis karena terdesak kebutuhan. Sehari-hari mereka berjualan tanaman anggrek, namun karena dampak pandemi COVID-19, dagangan mereka tidak laku. Atas dasar rasa kemanusiaan, perhutani wilayah Kedu Utara menempuh jalan damai dan tidak melanjutkan kasus hukumnya. Hari ini tadi sudah dicapai restoratif justice di Kejaksaan Negeri Temanggung dan dari perhutani sudah memberikan maaf. Tetapi ini bukan berarti Anda kemudian boleh nyuri loh ya. Trimo telah kembali ke keluarganya dan dengan bantuan dari berbagai pihak, Trimo dan keluarganya akan menata kehidupannya menjadi lebih baik. Iya. Kenapa Pak Trimo nangis lihat video itu? Saya teringat masa lalu saya, Pak. Masa lalu Pak Trimo apa? Hidup saya itu serba kurang, Pak. Makan tuh kalau sehari itu kerja sehari, buat makan sehari itu kurang, Pak. Buat ngehidupin anak tiganya itu, saya itu sekolah saja saya hentikan, Pak. Karena nggak punya uang buat biaya sekolah. Jadi penghasilan rata-rata sehari atau sebulan berapa? Seharinya itu kalau saya itu 30, Pak. 30.000 30.000. untuk menghidupi istri dan Dan 3 anak. anak ketiga. Buat biaya anak sekolah, buat beli beras, itu semuanya macam-macam 30.000, Pak. Tapi apa alasan persisnya waktu itu sehingga Pak Trimo ini bisa dibilang mencuri atau mengambil ya kayu manis dari perkebunan perhutani waktu itu? Jadi begini, Pak. Saya itu sama ponakan saya itu datang ke rumah saya. Wow, saya minta beras 1 kilo. Saya tuh mau makan nggak ada. Lah, saya ya juga nggak ada beras. Saya punya, kalau di tempat saya telo gitu, Pak. Ya, 2 butir. singkong itu ya? Iya, kalau di sini Atau singkong. ubi rambat? Iya, 2 butir saya kasih ponakan saya. Yang 1 saya masak buat keluarga saya. Langkah 1 hari lagi datang ke rumah saya. Gini, wow, katanya cari lumut aja, ada yang mau beli, lah gini. Ya carinya kemana? Ya di hutan Sumbing, katanya banyak, lah gini. Terus saya tuh berangkat ke hutan itu. Terus rencananya saya cari tuh, lumut ini ya? ya nyampe ke puncak itu, lumputnya itu nggak ada. Lumut itu biasanya buat apa ya? Buat rabuk bunga. Oh oke. Terus nggak ada? Terus nggak ada. Terus saya gini, ditawarin sama orang itu. Mas, mbok cari kulit manis jangan aja. Lah saya tanya, kalau cari kayak gitu, terus jualnya kemana gitu. Lah di pasar-pasar ada yang mau beli gitu. Terus saya ambil 2 karung. Yang pertama itu bisa dijual di pasar, laku. Laku Laku berapa itu? 2 karung itu 600.000. Oke. Jadi Yang 300 itu tak kasih yang nyuruh tadi, yang 300 buat saya sama ponan saya. oh, yang nyuruh tadi warga sekitar situ. Ya katanya ini warga situ, tapi kalau saya tanyain sama warga, wah enggak ada yang kayak gitu orangnya Oh, gitu. Oke. Yang pertama aman lah ya. Ya, Nah, terus kemudian karena ini bisa dijual, kembali lagi. Berapa hari Kembali. kemudian balik lagi? hari Minggu katanya. Itu 3 hari. 3 hari kemudian ya. balik. Bahasan saya tuh udah ambil, warga itu ngendikan saya, Mas, bapak apa? Ya sama kayak kemarin tuh, kulit manis ya kayak gitu. Ya, nanti di sini. Itulah saya lah disintekan nama warga itulah saya tetap nganut aja wong saya enggak ngerti. Gitu. Jadi tujuannya waktu itu ya, Ya, bukan atas kesadaran saya mau mencuri. bukan. Tapi dipikir kalau ngambil nggak apa-apa, Iya. tidak melanggar hukum. Iya, Tapi Bang. kemudian ditangkap oleh masyarakat, Iya. terus diproses polisi. Iya.
Saya terpaksa ngambil itu, saya tuh mau cari lumut. Ada yang nawarin itu, kepikiran saya tuh anak saya yang kecil-kecil itu Perlu udah makan. 3 hari tidak makan. Saya kasih ini ku bohong 3 hari. Oke, akhirnya diproses polisi terus kemudian Nah, saya Ditahan? itu ditahan di Kapolres Temanggung berapa lama ditahan di sana? 52 hari. Nah, sekarang ke Bung Yosef. Oke. Awal mula Anda tahu kasus ini dari mana? Kebetulan begini, saya tiap pagi itu selalu berdoa sama Tuhan untuk bisa menjadi rahmatnya di muka bumi. Jadi karena saya mendirikan Rumah Pancasila sama Klinik Hukum, organisasi masyarakat ya, yang melakukan pembelaan hukum secara gratis dengan paradigma Pancasila ya pandangannya. Maka banyak sahabat Rumah Pancasila seluruh Indonesia yang ngirim mengenai kasus-kasus yang ada dugaan ketidakadilan di dalam proses penanganannya. Salah satunya beliau. Jadi waktu itu sebenarnya saya habis pasang ring jantung, jadi kena serangan jantung habis lari. Begitu dapat punyanya beliau, saya langsung mengutus tim untuk ngecek. Ternyata betul, kemudian dilakukan pemeriksaan di TKP dari saksi-saksi, dikumpulkan. Ini datanya ternyata orangnya ini tidak punya niat untuk mencuri, dan dia ternyata keluarga yang sangat miskin. Maka saya langsung turun untuk mengecek sendiri, ternyata betul. Jadi Anda datang ke rumahnya? Ke rumahnya dulu, ke rumahnya mereka berdua, setelah mendapatkan keterangan dari tim saya. Kemudian saya menelpon Wakajati waktu itu, Pak Bambang. Saya menyampaikan ini kasus harus digunakan restoratif justice, khususnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 2020. Atas dasar apa Anda yakin waktu itu bahwa restoratif justice ini layak untuk pendekatan kasusnya Pak Trimo? Karena begini, kalau ada manusia Indonesia yang tidak bisa makan dan kemudian dia mengambil barang milik orang lain, apalagi ini adalah barangnya negara untuk makan, maka sebenarnya yang harus dihukum negara. Karena negara yang lalai. Gitu. Oke, ini menarik ini. Oke. Karena orang bisa salah memahami. Ya, Sehingga ini yang dikhawatirkan, ya, bahwa kalau ada pernyataan seperti ini, kemudian orang-orang yang tidak bisa makan hari ini, ya. yang menganggap dirinya miskin, tidak ada jalan keluar, dan dia bilang kalau gitu kita mencuri saja. Oh boleh, Oke. boleh. Kenapa demikian? Karena Undang-Undang Dasar sudah memerintahkan kepada negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sayangnya, tidak ada undang-undang yang memberikan sanksi kepada bupati, wali kota, camat, lurah, ataupun presiden yang tidak memberikan makan kepada masyarakat miskin. Maka tugas daripada polisi sebagai aparatur penegak hukum pertama ya di ring pertama, begitu dia tahu bahwa orang ini mencuri untuk makan, seharusnya restoratif justice dulu itu kan pakai surat edaran nomor 8 tahun 2018 itu. Tentang restoratif justice. Sekarang dilanjutkan menjadi peraturan Kapolri nomor 8 2021. Sampai di sini dulu. Ya. Nanti jelaskan ya, karena di sini kan ada beberapa persyaratan Ya. yang harus dipenuhi untuk kemudian bisa menyimpulkan bahwa Pak Trimo ini memang layak untuk dibebaskan dengan pendekatan restoratif justice tadi ya. Ya. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kalau paradigma Pancasila tidak dipakai, percuma. Aturan hukumnya ada, tidak ada yang menggunakan, Bang Andi. Baik, kita lanjutkan lagi. Pak Trimo, kalau masuk kriteria miskin, itu kan banyak bantuan pemerintah sebenarnya saat ini. Pak Trimo nggak pernah dapat bantuan pemerintah? Kenapa nggak pernah dapat? Karena saya nggak punya kartu keluarga. Kartu saya nikah saya gadekan buat lahiran anak yang kedua itu. Anak yang kedua itu mau lahir, ya saya nggak punya uang. Terus saya minjem uang sama temennya itu, saya surat nikahnya buat jaminan. Surat nikah yang bisa diambil ini karena saya dikasih uang sama Bapak Yosef. Saya ambil lagi kartu nikahnya. Ini kan saya bawa. Oh, wow. Iya. Iya, kalau mau gadain ke saya boleh juga. Iya. Baik ya, jadi tidak menerima bantuan pemerintah. Tidak. Nah, Bung Yosef ya, lepas dari ini panggilan, Anda kemudian membantu bukan cuma pro bono untuk Bukan saya, kasus, Tuhan. Tuhan yang bantu Ya. melalui Anda.
Nah, tapi kan Anda juga mengorbankan ya uang pribadi. Saya nggak tahu apakah uang organisasi juga ada atau dari mana asalnya ya. Tapi yang menarik adalah berapa lama proses sampai kemudian Pak Trimo ini akhirnya dibebaskan. 1 hari. 1 hari. Saya desak harus Jadi 1 hari. sejak Anda datang, Anda hubungin Wakajati. Oh bukan, Oh gimana? saya hubungi dulu Wakajati, kemudian saya buatkan videonya dulu, Iya, kemudian setelah itu saya menghubungi pihak Kajari, iya. kemudian dipanggil bersama-sama setelah 1 minggu kemudian. Yang tahap 2 begitu dipanggil datang, kemudian kita bertemu di sana dengan pihak perhutani juga. Kemudian saya menyampaikan bagaimana penyelesaian kasus dengan filosofi praktek Pancasila. Nah dari situ kemudian perhutani juga menyadari, oke, baik, kami mau untuk memberikan maaf. Jadi kalau restoratif justice itu kan pemulihan kepada keadaan semula. Ya, supaya semuanya mendapatkan haknya lagi. Korban yaitu perhutani dan juga beliau sebagai pelaku itu seharusnya mengembalikan kerugiannya. Itu sistem restoratif justice. Tetapi dalam hal ini lebih banyak kepada kemanusiaannya. Mereka hidup dengan sangat susah, kemudian akhirnya harus mengambil dan tidak ada mens rea. Kalau dihukum itu kan actus reus sama mens rea kan harus terpenuhi. Actus reusnya terpenuhi, dia mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Iya. Tetapi mens rea-nya, niat dari awal tidak ada. Seharusnya itu sudah membatalkan sebenarnya. Oh, jadi pendekatan utamanya adalah dari pihak perhutani Betul. memaafkan. Memaafkan. Oke, damai. Ya, yang Kemudian bersangkutan mengganti kerugian. tuntutan di bawah 5 tahun. Ya, tuntutan di bawah 5 tahun. Kerugian harus dikembalikan. Oh, jadi Waktu itu saya membawa uang. Pak Trimo ini artinya setelah dapat uang mengembalikan kepada Saya mengembalikan, tetapi perhutani menerima, iya. diserahkan kembali kepada Oh, oke. yang bersangkutan. Kita minta pandangan dari seorang pakar hukum, karena pakar hukumnya ini menarik sekali, punya perhatian khusus pada restoratif justice, bahkan bukunya ini 2 yang ada di tangan saya yakin lebih ya. Di sini ada Dr. Soekardi ya yang sudah bersama kita. Pak Soekardi, kenapa sampai ada atau sekarang ini mulai dipakai atau digunakan pendekatan restoratif justice dari pemahaman Anda? Terima kasih Bang Andi. Kita lihat apa sih restoratif justice ini? Restoratif justice ini diperkenalkan oleh John Braithwaite, seorang profesor dari Australian National University. Beliau meneliti suku Maori di New Zealand selama kurang lebih 9 tahun dan terinspirasi dengan mekanisme penyelesaian adat di suku Maori itu, menghadirkan pelaku, korban, dan masyarakat sekitar situ untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana seperti yang dialami Pak Trimo ini. Konsep restoratif justice sebenarnya, kalau menurut berbagai pakar yang meneliti restoratif justice ini, fokusnya kepada korban. Jadi bagaimana korban sukarela untuk memaafkan. Korban itu artinya orang yang dirugikan. Orang yang dirugikan. Oleh kasus ini ya. Jadi kalau saya lihat beberapa kasus ini kan fokus kepada pelaku. Bagaimana pelaku ini diganti hukumannya, bukan penjara tapi jadi yang direstorasi, pengertian restorasi keadilan, konsep keadilan dalam restoratif justice ini adalah pertama kesukarelaan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, keikhlasan. Dan yang keempat, pemaafan. Dan ditambah lagi dengan rehabilitasi. Karena konsep restoratif justice adalah melibatkan pelaku dan korban dan warga masyarakat yang ada. Jadi itu konsep restoratifnya sebenarnya itu. Jadi bukan hanya pelaku dengan korban aja, tapi masyarakat juga. Sehingga tidak ada dekriminalisasi di dalam proses ini. Baik. Ya. Nanti kita elaborasi lagi ya. Bung Yosef, jadi pelajaran dari Pak Trimo dan ratusan kasus yang Anda urus, apa pesan Anda kepada siapapun yang mendengarkan acara ini? Pesan saya itu adalah buka mata, buka telinga, buka hati Anda. Gunakan tangan untuk menolong. Gunakan hati Anda untuk mengasihi. Itu sebenarnya prinsip cara kita berhukum dalam paradigma Pancasila. Makanya di setiap pengadilan negeri di seluruh Indonesia sampai Mahkamah Agung, lambangnya adalah Pancasila. 1, Anda harus menjadi orang yang bertuhan. Kedua, karena Anda bertuhan, Anda berarti adalah orang yang di satu sisi itu adalah memiliki kemanusiaan yang adil, di satu sisi beradab. Maka Anda akan menjaga persatuan, setiap perkara diselesaikan dalam musyawarah yang dipandu hikmat dan kebijaksanaan. Tujuannya apa?
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia supaya bisa makan dan minum. Kalau paradigma Pancasila tidak dipakai, percuma. Aturan hukumnya ada, tidak ada yang menggunakan, Bang Andi. Menarik sekali ya. Jadi terima kasih. Ini memberikan cakrawala kita dalam melihat soal restoratif justice ini. Jadi sekali lagi semoga tidak terjadi yang kedua kali, Pak Trimo. Berikutnya saya akan mengundang juga nih Bung Yosep dan Pak Trimo. Mungkin Anda pernah mendengar seseorang yang mencuri, tanda kutip ya, dituduh mencuri handphone karena ada kebutuhan dari anaknya dalam konteks untuk mengikuti pelajaran sekolah, tapi kemudian diproses dan ada inisiasi dari Kejaksaan Negeri di Garut untuk melakukan pendekatan restoratif justice. Bagaimana kasusnya dan bagaimana penyelesaiannya? Ikuti terus Kick Andy. Kalau tiap pulang saya minta HP melulu buat belajar, Pak. Kan dia nebeng terus gitu di saudaranya. Tadi saya sudah informasikan bahwa tamu berikutnya adalah seorang ayah yang dituduh mencuri handphone untuk mendukung anaknya agar bisa mengikuti pelajaran secara online. Hari ini saya mengundang langsung Pak Komara Saiful dan juga akan didampingi oleh Kajari Garut, Ibu Neva Sari Susanti. Terima kasih. Bang Andi. Terima kasih Bu Neva, terima kasih Pak Komara, silakan duduk. Baik, senang sekali karena seumur hidup saya baru hari ini ketemu Kajari perempuan. Luar biasa ya. Nah, Pak Komara, Ya. terima kasih juga udah mau hadir. Aslinya dari mana? Dari Malangbong, Itu di mana itu? Garut Malangbong, Desa Sekawayana. Pekerjaan apa? Enggak tentu, Pak. Ada ngojek, Serabutan. ada kuli. Kalau ngojek sepi, kuli. Kuliah apa ini? Bangunan? Ya, Oh, oke. Jadi anak berapa? 4 4. Pendidikan terakhir apa? SD saya. SD. Nih, Tamat atau tidak? tamat. Oh, tamat. Jadi Ah, penghasilan rata-rata kalau boleh dibilang ada penghasilan Enggak tentu, Pak. tidak tentu. Tidak tentu. Paling tinggi berapa? Paling rendah pernah? Kalau ngojek sekarang apa paling 50, 40. Kalau dapat, kalau enggak Pak, aturan buat bensin doang, Pak. Betul ya, saya sampaikan tadi bahwa Pak Komara ini dituduh, bahkan sudah diproses ya, Iya. jadi tersangka pencurian handphone. Iya. Oke, kemudian tanda kutip diketahui, diproses oleh polisi, dan kemudian ditahan, sempat ditahan ya. Ditahan. Berapa lama ditahan? 64 hari. Nah, kemudian nanti ada satu proses di kejaksaan ya, yang kemudian oleh Kajarinya, Ibu Neva, dilakukan melalui pendekatan restoratif justice. Nanti ceritakan, Bu Neva juga nanti cerita ya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Rasa haru dan lega menyelimuti hati Kombara Saiful. Hari ini kasusnya karena mencuri handphone diselesaikan dengan keadilan restoratif atau restoratif justice. Selvi Azmiati, yang handphonenya diambil Komara, telah memaafkannya. Komara terpaksa mencuri handphone milik Selvi karena tidak mampu membelikan handphone anaknya untuk belajar secara daring. Ketika memiliki berkas perkara yang diajukan pada tahap 2, pada tahap 1, kemudian selanjutnya kita analisa bersama terhadap Komara ini, ternyata dimungkinkan untuk diajukan restoratif justice atau penghentian penuntutan. Alasannya apa ini, Bu? Alasannya memang yang bersangkutan ingin sekali memiliki HP tersebut untuk anaknya yang sekolah dari
si Comara juga ini baru pertama kali dia melakukan ini. Setelah lepas dari masalah hukum, kebahagiaan Komara yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek ini bertambah karena mendapatkan handphone dari Kejaksaan Negeri Garut. Komara berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela lagi. Wah, saya jadi merasa bersalah nih karena Pak Komara juga nangis ya Enggak, setelah bukan, Pak. melihat tadi ya. Sedih Teringat aja, Pak. kembali ya. Mm. Pasti teringat 60 hari terpisah dari keluarga. Anak-anak ya, Pak. Baik. Bisa cerita Pak Komara, kenapa hari itu tanda kutip mencuri handphone? Ya sebenarnya saya nggak ada rencana mencuri, Pak. Saya ke desa cuma mau minta beras Ini kejadiannya di kantor kepala di desa? kantor desa. Oke. Waktu itu datang, Datang ke kantor desa, lalu saya minta beras, kan ada beras bagian. Saya emang nggak kebagian gitu. Nah, habis itu saya minta dikasih kurang lebih 2 kilo di kantong kresek. Habis minta beras itu pas saya mau pulang ngelihat HP di meja. Inget sama anak gitu ya, Pak. Anak saya kalau tiap pulang saya minta HP mulu buat belajar, Pak. Kan dia nebeng terus gitu di saudaranya. oh selama ini ikut numpang HP saudara, Iya, padahal ada kebutuhan. iya, Teringat bahwa ada kebutuhan anak. iya. Lalu Oke, saya terus? ambil, Pak. Setelah diambil, saya pulang. Habis pulang saya nongkrong lagi, Pak. Bukan nongkrong itu, nongkrong apa? Cari muatan, Pak ya. Cari muatan ojek. Kan ada jalan luas juga gitu, jalan. Saya nongkrong, habis itu dipanggil ke desa. Pertamanya saya tidak ngaku, Pak. Saya dengar punya PKL, saya nggak tahu ada yang PKL gitu di situ. Pas saya merasakan dosa banget, Pak, saya langsung ngaku. Habis ngaku, kemudian ada polisi. Saya Diproses. saya ditangkap. Nah sekarang ke Bu Neva. Bagaimana sampai kasus ini ke kejaksaan? Baik Bang Andi, kami kan setelah mendapat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, kami menunggu berkas perkara. Nah, kalau pekerjaan kami selaku jaksa kan biasa itu terima berkas Iya, perkara. dari kepolisian. Kami baca kan, jadi saya juga ikut membaca karena melalui saya juga. Kemudian saya analisa bersama tim, memungkinkan sebetulnya untuk Pak Comara ini bisa di-RJ-kan. Tetapi pada saat itu kami masih membutuhkan kelengkapan-kelengkapan. Jadi kami berikan petunjuk kepada penyidik. Nah, Kita, sampai di sini dulu. ya, Kan pasti banyak sekali kasus pencurian, katakanlah kalau Betul. pencuriannya yang masuk ke kejaksaan ya untuk diproses atau ditindaklanjuti. Kenapa kasus ini kemudian menarik perhatian Bu Neva dan teman-teman di kejaksaan atau menggerakkan hati Bu Neva dan teman-teman untuk menggunakan pendekatan restoratif justice? Ya, begini Bang Andi, kami kan biasa di lapangan melihat langsung kejadian-kejadian seperti ini. Nah ini sebetulnya ada kegundahan seperti itu. Kemudian alhamdulillahnya pimpinan kami Pak Jaksa Agung yang seperti Bang Andi ketahui, beliau selalu mengingatkan, memesan kepada kami supaya kalau melakukan pekerjaan itu pakailah hati nuranimu gitu. Kemudian ya tadi keluar peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Nah, tapi jauh sebelum itu sebetulnya ketika kita di lapangan kita kan langsung tahu ini bagaimana sebetulnya subjeknya, kemudian latar belakang dari kenapa si Comara ini melakukan hal tersebut gitu. Jadi kita sudah bisa mendalami langsung gitu Bang Andi, karena kita diskusi kelompok juga. Kemudian pada saat-saat itu juga karena kita merasa bahwa ini bisa dilakukan restoratif justice, tim kami dari bidang pidana umum itu juga turun ke lapangan Bang Andi. Jadi unsur apa yang waktu itu Bu Neva dan teman-teman lihat yang kemudian wah ini memenuhi unsur
untuk Untuk restoratif restoratif justice ini? Ya, yang utama sebetulnya karena pelakunya ini adalah pemula baru pertama kali, ya. Baru- Kemudian juga kita melihat tadi misalnya ancaman hukumannya juga tidak terlalu tinggi, hanya 5 tahun ancamannya. Kemudian nilai kerugiannya juga kurang dari 2.500.000. Dan kemudian juga kita perhatikan juga dari sini memang niatan jahatnya itu tidak ada. Di awal tadi Comara cerita bahwa ketika kita tahap 2 kan kami ketemu nih antara jaksa dan pelaku bertemu. Kita diskusi, artinya kita bertanya, menanyakan kepada Comara, ternyata persisnya tadi sebetulnya Comara hanya datang ke situ niatnya untuk minta beras gitu, mengambil beras. Nah, kemudian dari latar belakang itulah yang menggerakkan kami untuk melakukan, diajukan ke pimpinan, ini bisa dilakukan restoratif justice, gitu Bang Andi. Baik, itu dasar pemikiran ya setelah mendalami perkaranya. Nanti prosesnya jelasin ya. Boleh. Bagaimana kemudian korban mau memaafkan itu dan seterusnya. Nah, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andi. Istrinya pada saat perdamaian itu, Bang Andi, itu baru melahirkan anak kurang lebih 2 minggu, jadi bawa ke kantor saya. Kembali dulu ke Bu Neva ya. Bu Neva, ketika Bu Neva dan tim memutuskan wah ini bisa melakukan atau bisa diproses melalui pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif, apakah kemudian harus berkoordinasi dulu dengan pihak kepolisian? Karena pihak kepolisian kan menganggap semua unsur terpenuhi untuk diajukan ke pihak kejaksaan. Bagaimana prosesnya itu? Baik, jadi begini Bang Andi, ketika kami menyatakan bahwa berkas yang berkas perkara dari kepolisian ini sudah lengkap, artinya itu memang siap untuk bisa masuk ke kejaksaan untuk kami limpahkan ke pengadilan. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kami atau hak kami. Jadi sudah terputus ya dari penyidikan masuk ke kami. Jadi semua keputusan sudah di saya. Seutuhnya ada di kejaksaan ya. Sudah di kejaksaan. Nah, langkah yang kami lakukan karena kami menginginkan restoratif justice ini, maka untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan itu, kami dengan tim mengumpulkan tadi, melakukan mediasi. Siapa aja yang dikumpulkan? Yang kita kumpulkan korbannya, kemudian keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat sekitar, terus kepala desa atau tokoh agama. Nah ini masuk memang termasuk polisi atau penyidik yang datang, yang waktu itu menangkap Comara. Juga diundang ya? Kita undang. Nah itu kita fasilitasi untuk bisa melakukan perdamaian. Apakah pihak korban mau memaafkan? Nah itu kita lakukan. Nah, setelah mereka bertemu, saling bertemu, akhirnya korban mau memaafkan Comara. Karena juga kan HP-nya pada saat itu belum sama sekali digunakan oleh Comara. Langsung dikembalikan pada saat itu, mau dikembalikan ke Sylvie sebagai korban, dan mereka melakukan perjanjian, tanda tangan di situ. Kemudian seluruh pihak di situ, masyarakat yang hadir pada saat itu ada banyak sekali, Bang Andi, dan mereka juga sangat menginginkan supaya Comara juga bisa kembali lagi ke desa begitu. Jadi dalam proses itu tidak ada yang keberatan? Sama sekali tidak ada yang keberatan. Masyarakat tidak ada yang keberatan? Tidak ada yang keberatan. Kepala desa, tokoh agama juga sangat prihatin juga dengan kondisi. Sebetulnya kan ini jujur gitu, orang ini kan jujur Bang Andi. Jadi HP baru belum sampai berapa jam waktunya mereka Comara bisa kembalikan lagi begitu. Kami juga melihat keluarganya Comara pada saat itu ke rumahnya Comara dan melihat bahwa kondisi mereka menumpang di rumah keluarga. Kemudian istrinya pada saat perdamaian itu, Bang Andi, itu baru melahirkan anak kurang lebih 2 minggu. Jadi bawa ke kantor saya. Jadi belum pernah melihat bapaknya sebetulnya. Kalau Comara sampai masuk, anaknya sampai besar, nggak pernah ketemu sama Comara. Kemudian, tadi saya panggil Comara, pada namanya Comara. Iya Comara itu di berkas perkara dan KTP-nya saya cek Comara. Tapi katanya panggilan sehari-hari Comara. Ya. Jadi saya nggak salah juga panggil Comara ya, walaupun nama aslinya Comara. Baik, itu berapa lama proses untuk berembuk, kemudian akhirnya diputuskan? Tidak lama. Ada kesepakatan, oke, kita selesaikan di luar proses
apa Ya, pengadilan ya. pengadilan ya. Jadi tahapnya itu tidak terlalu lama. Seingat saya itu tanggal 4 ada tahap 2 itu pelimpahan dari penyidik kepada kami hari tanggal 4 November. Kemudian tanggal 5 kami kumpulkan mediasi semuanya seluruh pihak. Kemudian tanggal 5 itu siangnya kami laporkan ke pimpinan di Kejaksaan Tinggi. Besok kami langsung expose. Jadi kami juga tidak menjanjikan kepada Comara. Ini kami akan sampaikan ke pimpinan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Pak Asep Nana Mulyana. Kita expose di situ. Zoom meeting ya kita expose. Saya dengan tim expose pokoknya harus meyakinkan pimpinan ini kayak ujian disertasi lah. Meyakinkan pimpinan ini, pimpinan menyetujui. Masih ada tahapan satu lagi. Kami harus expose di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Prosesnya seperti itu. Jadi tidak begitu Tidak mudah begitu juga mudah ya. juga, iya. Nah dari sana itu karena RJ ini kan harus kehati-hatian ya, Bang Andi ya, jangan sampai tadi semua disalahgunakan. Nah pimpinan menyetujui, kira-kira setelah upacara, Kejati juga sudah dapat turunan persetujuannya, kira-kira jam 11 siang kami panggil, kita jemput lagi dari rutan. Jadi Comara pada saat turun dari mobil itu belum tahu kalau dia tadi kita lihat di video itu belum tahu ya. Belum tahu mau diapakan. Setelah gitu. dikasih tahu langsung nangis itu ya. Iya, belum tahu. Itu tepat tanggal 10 November kita kasih hadiah tidak dilanjutkan penuntutannya. Secara universal ada azas dominis litis. Artinya dominis itu adalah pemilik dan litis adalah perkara. Jadi satu-satunya badan yang bisa menentukan apakah ini naik menjadi ke persidangan untuk dituntut adalah jaksa. Gitu. Jadi kewenangan itu ada di kejaksaan. Apakah ada persyaratan tertentu agar Pak Komara ini tidak mengulang perbuatannya? Ada nggak tertulis atau hitam atas putih? Iya, di dalam surat pernyataan tersebut, Comara antara lain kan sudah bersedia mengembalikan HP, kemudian meminta permohonan maaf, kemudian di situ berjanji tidak akan mengulangi lagi. Permintaan maaf itu tertulis? Iya, ada juga secara langsung juga kan, Pak Andi kan sudah tertulis juga, lisan dan tertulis. Kemudian di situ juga berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya. Adakah di situ ditulis juga akan ada sanksi apabila dia melakukannya lagi? Tidak ada, memang tidak ada. Tetapi cuma berjanji tidak akan melakukannya. Tapi kami kasih tahu bahwa dia masih dalam pengawasan, Pak Comara ini masih dalam pengawasan kami selama 6 bulan. Jadi sebetulnya wajib lapor, harus datang ke kantor. Tetapi karena kami tahulah keadaan Pak Comara, tidak perlu dia yang lapor. Kami koordinasi dengan pihak kepala desa untuk kontrol Pak Comara ini bagaimana gitu. Kita tinggal telepon saja sih Bang Andi. Baik, menarik ya. Sekarang saya minta pandangan dari Pak Soekardi lagi ya. Apakah dimungkinkan kalau orang yang sudah dibebaskan dengan pendekatan seperti ini, kalau dia mengulang lagi perbuatan yang sama atau yang mirip, apakah ada sanksinya atau boleh menggunakan pendekatan yang sama? Kalau bicara konsep restoratif justice, basicnya Gordon Besmores mengatakan bahwa restoratif justice itu kita tidak melihat apa hukumannya, tapi bagaimana korban dipulihkan. Jadi kalau 3 kali melakukan, tapi kalau korban memaafkan dan dia mampu bertanggung jawab menutupi kerugian tadi itu, ya selesai. Itu konsep restoratif justice. Karena kalau kita konsepnya fokusnya ke pelaku, maka sebenarnya itu bukan restoratif justice, restitutif justice. Jadi kita harus melihat bahwa subjeknya ini adalah korban ya. Korban dipulihkan. Tentang ketakutan, bagaimana kalau kemudian orang-orang yang menganggap dirinya miskin pertama ya, kemudian untuk mempertahankan hidup, dan dia merasa kemudian barang yang dia ambil ini nilainya tidak akan lebih dari 2,5 juta. Kemudian dia tahu juga ancaman hukumnya tidak akan lebih dari 5 tahun. Dan dia menduga-duga kemungkinan dia akan dimaafkan. Kemudian mereka ramai-ramai melakukan pelanggaran hukum. Menurut Anda, apakah kemungkinan ini terbuka lebar atau sebenarnya tidak ada? Ini terlalu mengada-ada aja. Dari banyak hasil penelitian tentang restoratif justice, memang kelemahannya itu salah satunya tidak menimbulkan efek jerah. Bahkan kita misalnya membayangkan orang yang pelaku menyuruh orang melakukan kejahatan dengan membayar,
Tapi yang diproses ini kan orang yang disuruh, aktor intelektualnya tidak ditangkap. Nah, ini kan proses restoratif justice-nya tidak akan ketemu. Nah, supaya tidak mengulangi, maka konsep restoratif justice itu tadi adalah konsep restorasinya itu pelaku diberikan tanggung jawab. Di Belanda itu disiapkan beberapa sanksi-sanksi alternatif. Nah, kita kan belum siap sebenarnya sanksi alternatif seperti Atau kerja itu. sosial. Kerja sosial. Bahkan bekerja untuk membayar kerugian. Misalnya kalau dia tidak punya uang begini, hukumannya adalah dia harus bekerja untuk membayar tadi itu si korban, mengembalikan kerugian. Di Belanda sudah siap seperti itu. Tapi kita memang belum siap, tapi kita mengapresiasi bahwa keluarnya Perja, Perpol ini sudah responsif terhadap Menuju keinginan ke sana, masyarakat. Cuma memang infrastruktur untuk penegakan hukum, saya mengatakan di dalam tulisan itu pra-komprensi, komprensi, dan pasca komprensi. Kalau ini kan baru komprensi. Peranya itu bagaimana kedua belah pihak sukarela dulu untuk komprensi, untuk berdamai. Setelah proses perdamaiannya bagaimana, ini yang paling penting dari restoratif justice adalah pemulihan masa depan. Pasca komprensi. Masa depan siapa? Maksudnya masa depan masyarakat dan kedua belah pihak ini. Oke, Artinya kesiapannya. jangan sampai selesai damai, tapi di masyarakat tidak diterima. Pak Komara, setelah kasus ini bagaimana warga masyarakat, tetangga-tetangga melihat Pak Komara? Tetangga itu malah pada nangis waktu saya keluar. Sehari-hari juga waktu saya di dalam, keluarga dibantu. Oleh tetangga, oleh warga. Tetangga dibantu gitu, makannya, buat jajan anak. Nah, Bu Neva, Ya. lepas dari kemudian Anda atau kejaksaan ya memberikan handphone kepada Pak Komara, tentu dengan harapan supaya nggak mikir untuk mengambil milik orang lagi. Tapi apakah ini kasus pertama yang ditangani oleh Kajari Garut? Ya. Ini yang pertama Bang Andi, tetapi sebetulnya kan tadi kita apply-nya banyak, yang kita ajukan ada banyak gitu, ada beberapa lah, 3 atau 5 setahu saya. Tapi memang tadi pemaafan dari korban tidak ada. Itu adalah Jadi, kunci awalnya dari misalnya korban. mau memaafkan, tetapi kok pas detik terakhir mereka cabut begitu, Bang. Seringkali Sehingga seperti batas itu. waktunya Ya. atau tenggat waktunya Tengah waktunya terlewati, jadi ini harus terlewati masuk dan ke harus, pengadilan. ya, masuk begitu. Dan Sidang pengadilan. ya, dan kalau Komara melakukan pidana lagi, kejahatan lagi, bisa saja memungkinkan untuk dia dihukum begitu. Dan kita lihat juga nanti kan ada aturan teknis lagi terkait perja tersebut, itu dibatasi hanya untuk istilahnya tindak pidana atau kejahatan-kejahatan terhadap harta benda yang tidak terlalu Ringan lah ya, seperti dipiring itu. tadi Jadi ya. masih memungkinkan kalau Komara misalnya melakukan kejahatan. Baik, terima kasih Terima Bu Neva, kasih terima banyak, kasih Bang Pak Andi. Komara. Terima kasih. Berikutnya kita akan mengundang atau saya akan mengundang pelaku pembakaran sekolah. Alasannya nanti kita akan dengarkan dan kemudian setelah diproses oleh kepolisian dan dalam tindak lanjutnya juga digunakan pendekatan restoratif justice. Nah, apa alasan penggunaan restoratif justice dalam kasus ini? Nanti kita akan dengarkan, sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Memperjuangkan 6 juta itu 24 tahun. Ya. Kenapa Pak Munir masih kuat 24 tahun memperjuangkan? Nggak melupakan aja daripada capek, bola-balik, emosi, dan seterusnya. Masih dari Garut, ada cerita seorang mantan guru honorer yang membakar sekolahnya. Tapi dia kemudian dibebaskan. Nah, ini menarik untuk diceritakan karena ini satu hal yang menjadi pembelajaran juga buat kita. Apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai kemudian guru atau mantan guru honorer ini bisa dibebaskan. Mari kita sambut narasumber kita berikutnya adalah Munir Alamsyah yang didampingi oleh Erwa Irawan. Silakan. Selamat malam Pak Munir. Pak Irwan panggilannya ya. Silakan duduk. Pak Munir, ramai di media bahwa ada mantan guru honorer membakar sekolah
Dan Pak Munir ini ternyata orangnya ya. Membakar sekolah itu SMP Negeri 1 Ciklet, Ciklet di Kabupaten Garut. Garut. Baik. Nah sebenarnya kenapa sampai Pak Munir membakar sekolah ini? Ya, saya cuma minta perhatian dari pihak sekolah supaya merealisasikan janji-janji mereka untuk membayar piutang saya dari mereka. Jadi sekolah punya utang sama Pak Munir? Iya. Utang apa itu? Kalau sekarang mungkin disebutnya uang sertifikasi. Nah itu Oh. belum dibayarkan semuanya. Berapa besar yang belum dibayar? Waktu itu jumlahnya sekitar 6.600.000, yang dibayarkan itu sekitar 600.000 rupiah. Oh, jadi 6 jutanya belum dibayar. Belum dibayar. Jadi yang dibakar ini apanya ini sekolah ini? Pintunya. Yang terbakar kerugian sekolah apa ini? Gara-gara dibakar sama Pak Munir. Kerugiannya mungkin Apa yang terbakar? Yang yang kasat terbakar itu pintunya, pintu ruang kelas. ruang Berapa kelas, pintu? satu ruangan, pintu satu ruangan, yang keduanya ini plafon, Oh, plafon ikut terbakar. plafon satu ruangan juga Gara-gara perbuatan Pak Munir diproses di kepolisian juga. diproses. Kemudian Saya ditahan selama 1 minggu di sempat Polsek. ditahan 1 minggu. di Polsek Ciklet. Oke. Nah nanti ceritakan ya, bagaimana sampai kemudian terpikirkan, oh, kalau gitu saya bakar aja. Kesannya menarik perhatian. Iya. Tapi menarik perhatian memang nggak ada dengan cara lain. Kenapa sampai sejengkel itu Pak Munir pada sekolah? Ya nanti ceritakan, tapi sebelum kita lanjutkan, saya ajak Anda semua untuk menonton video yang satu ini. Beban berat seakan lepas dari pundak Munir Alamsyah. Ia terhindar dari ancaman tinggal di balik jeruji besi lebih lama. Kasusnya karena membakar ruang kelas SMP Negeri 1 Ciklet Kabupaten Garut diselesaikan dengan keadilan restoratif oleh Polres Garut. Munir melakukan pembakaran karena kesal. Honornya sebagai guru honorer tidak dibayarkan. Ia telah menagih selama 24 tahun. Bahwa berdasarkan penyampaian dari keterangan dari pihak tersangka, bahwa tersangka itu melakukan pembakaran disebabkan karena untuk gaji honorer yang dilakukan pada tahun 96 sampai 98 itu belum dilakukan pembayaran. Itu sekitar 6 juta rupiah. Mengingat yang bersangkutan pun sekarang sudah tidak memiliki pekerjaan dan dalam kondisi ekonomi yang tentunya menuntut adanya biaya hidup. Oleh karena itu, karena adanya kekesalan dalam pribadinya, sudah beberapa kali mediasi menyampaikan untuk menagih, namun belum ada realisasi, sehingga yang bersangkutan kesal dan melakukan upaya pembakaran di SMP 1 Ciklet tersebut. Selain lepas dari persoalan hukum, Munir juga mendapatkan haknya sebagai guru honorer di SMP Negeri 1 Ciklet dari tahun 96 sampai tahun 98. Ia mendapat honor sebesar 6 juta rupiah. Saya bayarkan secara lunas, mudah-mudahan bermanfaat. KKS Munir menyesali perbuatannya dan telah mendapatkan haknya. Ia ingin hidup tentram di desa, menekuni profesinya sebagai tukang cukur. Pak Munir, kenapa sampai begitu kesalnya? Emang selama ini waktu nagih-nagih itu nggak ada respon atau bagaimana? Ada respon. Responnya apa Jadi dari sekolah? perjanjian sebelumnya ketika saya mengajar itu, uang itu ditahan dulu katanya, nanti diambil dividennya. Berapa lama sebenarnya Anda berjuang untuk mendapatkan honor sisa yang 6 juta itu? Ya dari 1968 hingga sekarang ini. Kemarin 1998 sampai 2021 kemarin. Iya, 24 tahunan. 2020 ya? 2022 Januari. Berapa tahun ya? 24 tahun. 24 tahun. Iya. Memperjuangkan 6 juta itu 24 tahun. Iya.
Kenapa Pak Munir masih kuat 24 tahun memperjuangkan, nggak melupakan aja daripada capek, bola-balik, emosi dan seterusnya. Kenapa waktu itu bilang, sudahlah masa bodoh? Ya karena ada janji dari pihak sekolah. Bahwa itu akan Katanya tetap diberikan. Akan diberikan suatu waktu. Hari itu di mana Pak Munir membakar sekolah atau membakar kelas lah tepatnya ya. Memang dari rumah niatnya mau bakar. Iya, Pak. Apa yang mau dibakar hari itu sebenarnya dalam pikiran Pak Munir? Cuma pintunya saja. Oh, jadi memang bukan mau bakar sekolahnya tapi pintunya. Jadi dari rumah bawa bensin sebanyak itu 5.000 lah, 5.000 rupiah. Oh, beli dulu bensin. Beli bensin 5.000 rupiah. Bawa korek api. Korek api dan spuyer. Oh, oke. Semprotan. Nah, emang hari itu jam berapa? Hari itu emang nggak ada orang yang mencegah atau orang yang tahu? Hari Jumat, kira-kira jam 11 pas masyarakat mau Jumatan. Nggak ada yang tahu waktu itu atau nggak ada yang mencegah? Yang tahu mungkin ada, Pak. Cuma tidak bisa mencegah. Oke, maka dibakarlah atau terbakarlah itu. Kemudian diproses polisi, sempat ditahan selama 1 minggu. 1 minggu di Polsek. Nah sekarang ke Pak Irwan ya untuk melengkapi ya. Posisi Anda pada saat mendampingi atau dalam kasus ini apa? Pada saat itu saya kan di rumah lagi sakit ya. Tiba-tiba ada rekan saya juga di LBH Laskar Garut. Nah kebetulan saya itu Direktur LBH Laskar Garut. Okay. Nah ada dari Wakil Direktur Bang Muhlis Nugraha ngabari ke saya, ini ada kasus di kampung halaman kita katanya. Okay. Siapa? Kasus apa? Pembakaran sekolah. Namanya Kang Munir katanya. Gimana mau nggak? Karena ini kan pendampingannya tuh pro bono katanya. Nggak apa-apa. Dalam kasus Pak Munir ini apa yang membuat Anda tergerak untuk membantu? Ini Jadi, kan ini pelaku pelanggaran hukum yang membakar sekolah. Jadi melihat dari sisi hukumnya itu, pada saat itu kan saya itu merasa terpanggil ya, empatinya itu. Permasalahannya saya tanya dulu ke rekan saya itu. Itu kan tuntutannya hak katanya. Karena selama 24 tahun itu, dan termasuk saya juga kan sebetulnya, Bang Andi, saya itu alumni SMP Ciklet juga saya itu. Angkatan 96, cuma... Sempat ketemu Pak Guru? Tidak. Soalnya pada saat tahun 1996 itu saya keluar, beliau masuk direkrut jadi mungkin nggak sebagai sempat guru honorer. diajar atau melihat Pak Guru Belum, Munir ya? ya belum. Anda udah keburu Udah keluar selesai ya? Ya betul. Baik, jadi ada ikatan emosional juga. Betul, itu rasa empatinya gitu. Saya merasa terpanggil karena putra daerah. Gitu. Nanti jelaskan ya bagaimana pendekatan Anda untuk memanfaatkan restoratif justice ini untuk membela Pak Munir ya. Siap. Oke, kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Mereka menganggap bahwa sistem peradilan pidana saat ini tidak efektif dan tidak produktif. Bahkan cenderung menjadi Academy of Crime. Ya, kembali ke Pak Irwan dulu ya. Apa saja proses yang Anda lalui ketika memperjuangkan agar kasus Pak Munir ini bisa dilakukan dengan pendekatan restoratif justice ini? Apa langkah pertama yang Anda lakukan? Dalam penyelesaian restoratif justice itu sendiri, kami pendekatan terutama dari pihak korban sendiri, dari pihak sekolah SMPN 1 Ciklet melalui Pak Kepala Sekolahnya. Alhamdulillah pada tanggal 26 Januari dari Porkopim Camkum mendukung. Kami mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan budayawan, dan saya sebelumnya banyak terima kasih juga dari pihak Kapolres Garut melalui AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Beliau sangat merespon ketika ada pertanyaan, silahkan pihak pengacara yang mendampingi pelaku, klien kami, untuk melakukan musyawarah. Ya dibuatkanlah Bang Andi pada saat itu berita acara musyawarah langsung dibuatkan dan sampai ditandatangani dari mulai pihak pelaku sendiri, klien prinsipal kami, dari pihak kepala sekolah, kepala desa, melibatkan RW-nya juga, melibatkan kepala UPT yang mewakili kepala dinas pendidikan pada saat itu di Kecamatan Ciklet. Nah, sampai
terjadilah kesepakatan bahwa tidak akan ada tuntutan. Karena ini kan yang tadi disampaikan oleh prinsipal juga, Kang Munir sendiri, bahwa cuma daun pintu. Saya juga lihat langsung ke lokasi, ada 3 lembar daun pintu dan beberapa berkas arsip soal-soal dari sekolah. Data murid ya? Iya, data murid, betul. Dan ada Bang Andi. CPU komputer kalau nggak salah juga ada yang betul. terbakar, Ada ya? CPU monitornya, monitornya yang saya lihat monitornya ketika yang saya cek di lokasi itu. Tapi artinya dianggap nilainya tidak terlalu besar, tidak melampaui 2,5 juta tadi. Tidak lah, tidak sampai seperti Ancaman itu. hukumannya juga tidak lebih dari 5 tahun. Nah, kebetulan masalah ancaman memang dari masalah pembakaran ini kan 184 itu 12 tahun ya. Oh, gitu. 12 berarti tahun. 12 tahun. 12 tahun Melampaui gitu. dari... Ya, 12 tahun. Oke. Tapi kok bisa? Kan harusnya di bawah 5 tahun. Nah, itu kan ada kesepakatan. Yang pertama kan ada penerapan restoratif justice ini yang menekankan ada kesepakatan dari pihak korban itu sendiri terhadap pelaku tidak akan menuntut apa-apa gitu. Oke, dari sekolah akhirnya dimaafkan ya. Iya, betul. Tertuang dalam berita acara yang kami sepakati, yang ditandatangani dari mulai pihak pelaku dan para tokoh-tokoh. Dan baru pertama kali dilakukan. Nah, ya. itu kebetulan kan dia prinsipal kami itu bukan seorang residipis gitu ya, baru pertama kali ini gitu. Jadi unsur-unsur itu ya membuat Ya, Anda yang yakin. unsur-unsur itu yang terpenuhi oleh pihak klien kami. Akhirnya damai. Damai, alhamdulillah. Dan yang menarik juga akhirnya honor 6 juta itu dibayarkan setelah membakar pintu kelas. Tapi ini jangan sampai ditiru oleh guru-guru yang lain yang honornya belum dibayarkan. Sekarang saya kembali ke Pak Soekardi. Pak Soekardi, lepas dari pro dan kontra, ya, kemudian penerapannya juga pada kasus-kasus apa saja, ya. Karena tadi kan saya sebutkan bahwa ada pelaku perkosaan yang ingin memanfaatkan atau menggunakan restoratif justice karena dia bersedia menikahi korbannya, ya. Ada juga pengguna narkoba yang ingin juga memanfaatkan seperti itu. Kemudian ada dorongan juga dari beberapa kementerian agar itu juga bisa diaktifkan atau lebih diaktifkan agar penjara kita atau lembaga pemasyarakatan tidak penuh dan macam-macam alasan. Tapi kontranya adalah ketakutan dari masyarakat sendiri. Jangan-jangan ini kemudian disalahgunakan, jangan-jangan orang berlomba-lomba memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Nah, dari perspektif Anda sebagai pakar hukum yang punya perhatian khusus pada restoratif justice ini, positifnya apa saja kalau kita memanfaatkan pendekatan ini, dan mungkin ada kelemahan-kelemahan yang Anda lihat yang mungkin harus diperbaiki atau disempurnakan. Terima kasih Bang Andi. Restoratif justice model ini sebagai pendekatan dalam sistem peradilan pidana itu diprakarsai, diajukan oleh kaum abolisionisme. Mereka menganggap bahwa sistem peradilan pidana saat ini tidak efektif dan tidak produktif. Bahkan cenderung menjadi academy of crime. Jadi orang tidak jahat masuk, keluar menjadi penjahat. Di academy of crime. Sehingga memang kelebihan-kelebihan atau keuntungan yang bisa diperoleh dengan menerapkan konsep ini, itu memang yang pertama mengatasi over capacity tahanan itu. Karena kalau over capacity, biaya negara untuk membiayai makan dan sebagainya juga akan besar. Kemudian yang kedua kelebihannya itu adalah keadilan bagi korban. Di dalam KUHP kita itu 16 pasal hanya mengatur tentang hak tersangka. Tidak satu pun mengatur tentang hak korban. Karena itu konsep ini sebenarnya diintrodusir untuk mengembalikan keadilan korban. Merestorasi keadilan korban. Kemudian membina hubungan baik dalam masyarakat dan rekonsiliasi damai. Ini yang diharapkan dengan konsep restoratif justice. Tapi PBB sudah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam penerapannya itu dalam basic principle on use criminal justice programs in the criminal matter tahun 2000. Itu di bagian ketiga artikel 14 dijelaskan bahwa keputusan damai yang didasarkan pada criminal restoratif justice itu statusnya harus sama dengan putusan pengadilan.
Sehingga kewenangan menuntut siapapun atau dari negara tidak bisa lagi dengan keputusan damai itu. Kalau yang kita terapkan sekarang di Indonesia dengan perkara-perkara yang ditampilkan tadi, ini kan secara hukum masih bisa dituntut. Karena belum menggugurkan pasal 6 kewenangan menuntut negara dalam KUHP di pasal 76. Ini kan kemudian tadi kalau kita bicarakan kesannya setelah proses restoratif justice ini dilaksanakan, kemudian pelaku bebas, itu bukan berarti kemudian bebas murni, bebas yang kemudian tidak mungkin diperkarakan atau digugat lagi. Ternyata ada peluang untuk digugat kembali. Secara hukum masih bisa. Bisa dijelaskan sedikit kenapa begitu? Karena di kewenangan gugurnya kewenangan menuntut itu apabila kasusnya daluarsa, tersangkanya meninggal dan nebis in idem. Karena itu di dalam prinsip dasar PBB tadi itu harus ada penetapan hakim. Nah, konsep ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, di mana di Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu mengadopsi sistem double track system dari Jepang. Jadi menggunakan 2 sistem peradilan. Di Papua itu kedua belah pihak, pelaku dan korban diberikan kerelaan untuk memilih. Anda memilih peradilan adat atau peradilan nasional. Itu di Undang-Undang Otonomi Khusus Papua begitu. Kalau memilih peradilan adat, apapun itu akan diakui. Keputusannya akan dimintakan penetapan hakim. Sehingga kesepakatan damai itu kekuatannya sama dengan putusan hakim. Yang tidak ini bisa belum, digugat. Yang kita sedang bicarakan tadi itu belum sampai tidak ada. Itu hanya sampai kalau di kejaksaan itu hanya sampai di kejaksaan dan di kepolisian hanya sampai di. Jadi usulan Anda apa? Usulan dalam buku saya juga itu sebenarnya RUU KUHP dan KUHP ini segera disahkan dengan mengadopsi konsep restoratif justice ini secara komprehensif. Bahwa seharusnya unsur-unsur criminal justice system ini duduk bersama membuat SKB lagi seperti pada tahun 2012 itu. Jadi ada pendekatan sistemik antara unsur-unsur criminal justice system ini sehingga penyidik tidak perlu menggugat jaksa dan jaksa tidak perlu menggugat penyidik karena tadi Bang Andi menanyakan bagaimana koordinasi dengan penyidik. Ini putus dalam karena masing-masing jalan sendiri sehingga konsep criminal justice sistemnya hilang karena tidak bersistem lagi. Kalau yang konsep yang dibangun di Undang-Undang Otsus Papua itu kan sistem. Jadi peradilan adat selesai diajukan oleh polisi melalui jaksa dan penetapan hakim. Jadi sistem ini tetap bekerja. Nah, yang terjadi sekarang masing-masing jalan sendiri, menghentikan sendiri-sendiri. Nah ini sangat rawan secara hukum, kasihan masyarakat ini masih bisa digugat. Baik, menarik. Terima kasih Pak Sukardi ya. Kalau ada yang belum puas dan ingin mendalami lagi nih, saya nggak tahu bukunya bisa dapat di mana ini bukunya. Dijual secara umum atau tidak? Di penerbit ya pesan. Oh di penerbitnya. Penerbit langsung. Oke ya, judulnya Konsep Penyidikan Restoratif Justice. Kemudian Restoratif Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. Ini Dr. Sukardi Esa M. Hum ya, kalau mau mendalami. Nah kembali lagi ke Pak Munir. Pak Munir, jadi masyarakat di sekitar Anda, sekolah itu sekarang bisa menerima Anda? Bisa. Tidak ada lagi kemudian konflik, ada permusuhan gitu, tidak? Tidak. Baik. Apapun cerita hari ini ya bukan berarti kemudian kita mendorong orang untuk melakukan pelanggaran hukum karena ada peluang untuk bebas dan bahkan mendapat imbalan. Tapi ini lebih untuk melihat perspektif restoratif justice dari kasus-kasus atau 3 kasus yang diangkat di acara Kikendi. Mudah-mudahan bagi Anda yang masih bingung ya selama ini apa yang terjadi, kenapa ada dibebaskan. Kemudian kadang-kadang kita merasa rasa keadilan kita terganggu ketika ada nenek Mina yang mengambil 3 butir kakao, ya, kemudian diproses secara hukum, banyak orang teriak, tapi ada juga orang bilang kenapa dia mencuri kok dibebaskan dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan perspektif dalam melihat kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Dan saya juga akhirnya ingin berbagi buku pada Anda.
buku ini bagi Anda yang ingin mendapatkannya. Caranya mudah, Anda tinggal ikut kuis di Twitter, Instagram, Facebook, Kick Andy Show. Dan juga bagi Anda yang tadi menonton episode ini dari tengah, tidak dari awal, tidak usah khawatir karena episode ini juga ditayang ulangkan di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan seperti biasa, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk berbuat baik. Kali ini saya mengajak Anda untuk berdonasi membantu para janda orang tua tunggal di Sumba Timur, Sumba Barat, di beberapa daerah marginal di NTT yang saat ini mengalami dampak akibat pandemi COVID. Mereka harus menghidupi keluarga mereka harus menyekolahkan anak-anak mereka, karena itu mereka membutuhkan dukungan kita semua. Caranya mudah, tinggal klik benihbaik.com dan cari penggalangan donasi untuk para janda orang tua tunggal di NTT. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan makna dalam hidup kita. Sampai jumpa. Metro TV,